Dan kita lihat juga satu tayangan ternyata dari berbagai lapisan masyarakat bahwa kegiatan ini disupport sampai ada yang totalitas dalam mensupport kegiatan ini. Nah, inilah contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syahiron Batubara ingin membuka Jumat Berkah. Insya Allah barang saya akan saya gratiskan bagi siapa yang kepingin silakan ambil. Bagi yang pingin berimpak untuk Masjid Al-Ihsan untuk pembebasan lahan yang 2.600 meter akan disiapkan kotak, terserah mau isi berapa dan hasilnya nanti akan diserahkan ke Masjid Al-Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salah satu bentuk support masyarakat bahwa mereka sudah paham dan sangat peduli. Itu warga di luar warga Permata Depok ya. Jadi penjual yang memang mencari rezeki di lingkungan Permata Depok. Dan alhamdulillah Ustadz Henry Tanjung sudah bersama kita dari Badan Wakaf Nasional. Ahlan wa sahlan Ustadz. Insya Allah apa yang sudah Ustadz lihat hari ini tayangannya bisa menginspirasi Ustadz bagaimana mengedukasi kami semua supaya kita lebih semangat lagi dan lebih punya cara untuk berkreasi dalam menggalang dana ini dan insya Allah bisa tepat waktu atau bahkan bisa lebih maju memenuhi target pembebasan lahan ini. Pada Ustadz waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih Mbak Lela ya. Pada teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya doakan yang menjawab salam saya meninggal dunia husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Cipayung, ya. Salam kenal Pak Camat. Siap. Salam kenal kembali Pak Ustadz. Ya. Halo Pak Heri Sugiono, ya. Pak Dodi, rekan saya, ya. Kemudian Pak RW 07, ya. Pak Adi Mardani dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ya. Izinkan saya menyampaikan tentang materi wakaf. Tolong saya di host ya, di co-host ya. Saya nggak bisa share screen ini. Untuk bicara tentang wakaf ya. Tadi saya terharu sekali itu Pak Batubara itu ya. Beliau pedagang ya, pedagang pepaya, tapi semangat wakafnya luar biasa ya. Sampai beliau siapkan infak untuk wakaf siapa saja hari Jumat gratis mengambil dagangannya, kemudian mengisi infak, lalu kotak infak itu akan diserahkan ke masjid sebagai wakaf. Ini saya terus terang saya sangat terharu ya, artinya secara ekonomi kan bukan orang yang cukup beruntung ya dibandingkan dengan kita lah ya, tapi semangat Pak Batubara tadi untuk berwakaf itu sungguh sangat luar biasa ya. Kita malu sesungguhnya dengan beliau ya. Sesungguhnya malu dengan beliau apa yang sudah kita lakukan ya, dengan posisi kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita ya. Beliau tidak punya jabatan, tidak punya harta ya, tetapi beliau punya semangat, beliau punya tahu nilainya betapa begitu besarnya pahala wakaf sehingga beliau melakukan upaya-upaya untuk bisa menggalang wakaf untuk Masjid Al-Ihsan ini. Izinkan saya menyampaikan satu kajian ya tentang wakaf ya. Saya beri judul wakaf adalah amal terbaik ya. Kita sama-sama pengen jadi orang baik lah ya. Tidak ada di dunia ini orang mau pengen jadi orang tidak baik ya, semuanya pasti pengen jadi orang baik ya. Nah, orang baik itu definisinya orang yang melaksanakan semua kewajiban ya. Mungkin kalau di kecamatan Pak Camat ya,
pegawai yang baik itu yang melaksanakan semua kewajiban, Pak Camat ya. Nah, itu berarti pegawai yang baik ya. Tapi ada pegawai terbaik, Pak Camat. Ya. Pegawai terbaik itu di samping dia melaksanakan semua kewajibannya, dia melaksanakan yang sunnah-sunnahnya, Pak Camat. Ya. Jadi semua kewajibannya dia kerjakan, tapi dia kerjakan di luar kewajiban itu, gitu. Beyond kewajiban. Ya. Nah, itulah yang definisi saya orang terbaik, gitu. Ya. Jadi kalau kewajiban kita dalam harta apa? Zakat. Ya. Ini tadi juga diingatkan oleh Pak Camat, membayar zakat ya. Orang yang membayar zakat itu belum orang terbaik itu baru orang baik ya. Karena itu kewajiban. Tapi orang yang berwakaf, nah ya, karena ini sunnah, maka ini adalah orang terbaik. Nah itu ya. Makanya saya bilang wakaf ini merupakan amal terbaik ya. Nah, perkenalkan saya Henry Tanjung, background pendidikannya S1-nya dari Salatiga IPB, sebelumnya mondok di pesantren Ulul Albab Bogor, kemudian S2-nya di Magister Manajemen Agribisnis IPB, S2 Hukum Bisnis Islam di Ibnu Khaldun Bogor, lalu S2 Islam Economics di Islamabad, kemudian Doktor Ekonomi Islam di Islamabad. Pekerjaan hari ini Dewan Pengawas Syariah beberapa lembaga keuangan dan juga Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Islam Bogor ya. Nah, kenapa rumah sakit Islam ini perlu untuk menjadi syariah? Sederhana sebenarnya tujuannya. Ya, bagaimana orang yang sakit ketika masuk rumah sakit dia sehat, dia tambah soleh. Tapi kalau dia sakit masuk rumah sakit meninggal, dia husnul khotimah. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian kalau sakit ya bawalah ke rumah sakit Islam ya. Jadi harapannya dua, kalau dia sehat dia tambah soleh, kalau dia meninggal dunia husnul khotimah. Lalu di kampus saya wakil direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Mengurusin magister dan program doktor ya. Jadi kita sudah ada 2 program doktor pendidikan agama Islam dan doktor ekonomi syariah ya. Kawan-kawan yang ingin studi lanjut silakan datang ke Ibnu Khaldun Bogor. Lalu tugas negara sebagai anggota Badan Wakaf Indonesia dengan SK Presiden. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai presentasi ini dengan perenungan ya, dengan perenungan. Ini kan kita lagi iktikaf ya. Lagi iktikaf ini kita lagi banyak-banyak merenung ya. Nah, kita renungkan berapa lama hidup kita di dunia ini. Ya, ada orang pingin hidupnya 1000 tahun ya. Yang jelas tidak mungkin. Umur sel kita nggak sampai segitu. Ya, ada orang yang pingin hidupnya selama-lamanya, nggak mau mati-mati ya. Tidak bisa juga. Nah, di dalam keterangan ya hadis riwayat Ibnu Majah, amar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yazuzu zalik ya. Jadi umur umatku kata Rasulullah antara 60 hingga 70 tahun saja. Ya. Jadi kebanyakan ya ini kalau bahasa sederhananya kebanyakan manusia umat Muhammad SAW meninggal dunia antara 60 sampai 70. Ya, saya beri contoh ayah saya kandung almarhum ya. Almarhum Samsul Mari Tanjung itu meninggal usianya 63 tahun. Sehat ya, tidak sakit ya. Beliau sehat, tidak sakit, hanya terpleset beliau, lalu kemudian perdarahan di otak, 3 hari koma meninggal. Lalu ibu saya yang barusan meninggal dunia 30 Januari lalu wafat menjelang 70 tahun ya. Kemarin beliau 70 tahun 15 April. Nah 3 bulan ya. Menjelang beliau 70 tahun beliau wafat. Artinya kalau kita pakai bahasa statistik ya 90% peluang manusia akan wafat di usia 60 hingga 70 rentang ya. Jadi di antara itulah ya. Nah, oleh karena itu ya tidak lama sebenarnya hidup kita itu ya. Ada nggak yang di atas 70 tahun baru wafat? Ada, tapi tidak banyak ya. Disebutkan dalam hadis wa qalluhum mayazul zalik. Sedikit orang yang bisa melampaui umur 70. Ya, ada yang 80, ada tapi sedikit ya. Nah, oleh karena itu yang udah kepala 6 ini siap-siap ya. Siap-siap segera ya untuk
terus memperbanyak amal ya. Namun bukan berarti yang kepala 5 tenang-tenang saja ya, bukan ya. Atau kata orang Sumatera, tenang saja bah, bukan juga ya. Itu Mas Rodik senyum dia. Jadi Mas Rodik kan baru generasi 40-an ya. Jadi nggak boleh tenang saja bah, nggak boleh ya. Tetap kita berupaya untuk memaksimalkan ya, memaksimalkan amal-amal kita menuju lorong-lorong waktu 60 sampai 70 tahun ini ya. Jadi hidup kita itu singkat, apalagi kalau kita lihat ayat Al-Quran, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia ya. Jadi kalau 1000 tahun di dunia, 1000 bagi 70 itu ya hanya berapa gitu ya, hanya seperberapa gitu ya. Hanya 7% ya, 7% dalam 1 hari, 7 kali 24 jam ya sekitar 2 jam lah ya, 2 jam lah kita hidup itu kira-kira gitulah ya. Jadi kita hidup di dunia 70 tahun ini ya kira-kira 2 jam lah hitungan akhirat ya, makanya sangat singkat, gak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Nah mari kita lihat berapa lama hidup kita di akhirat. Saya merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami ya, maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya ya. Nah, kalau kita lihat bahasa kekal ini itu enggak ada angkanya, Pak, Ibu ya. Itu selama-lamanya. Kekal namanya kekal selama-lamanya. Jadi bayangkan orang masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Saya nggak mampu membayangkan ini ya. Serasa pecah otak saya ini ya. Nggak mampu saya. Saya kalau sudah ketemu dengan ayat ini, saya perbanyak istighfar saja, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau hidup di surga? Kita lihat lagi pada surat yang sama ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini dia ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tidak cukup hidup ini dengan iman ya, tapi harus disertai. Di situ ada kata-kata wa itu ataf dalam bahasa Arab itu bersambung ya, dan ya dalam ilmu logika itu kalau dan itu harus kedua-duanya ya. A dan B itu harus A dan B dilaksanakan sekaligus dua-duanya ya, tanpa jeda ya, tanpa jeda. Kalau jeda bahasa Arabnya pakai summa ya. Walladzina amanu summa itu berarti ada jeda, ada proses ya. Tapi kalau amanu wa amilus sholihat ya, wa atof itu langsung. Jadi orang-orang yang beriman sudah cukup, tapi selain dia beriman, dia harus beramal soleh. Nah, amal soleh yang paling utama dalam hidup ini adalah wakaf ya. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini yang kita cari, Bapak Ibu ya. Udah kenikmatannya luar biasa, kekal di dalamnya. Nah, ini ya. Jadi hidup kita itu kita harus curahkan ya. Curahkan sekuat tenaga ya. Sekuat tenaga kita curahkan hidup kita ini untuk bisa kita meraih surga. Yaitu pesan Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansibaka minad dunya. Ya, carilah olehmu pahala akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Allah beri kita jabatan, kita gunakan jabatan untuk meraih pahala akhirat. Allah beri kita harta, kita gunakan harta untuk meraih pahala akhirat. Allah beri kita ilmu, kita gunakan ilmu untuk meraih pahala akhirat ya. Pendek kata, semua yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini, kita harus maksimalkan untuk meraih pahala akhirat. Ya, bukan sebaliknya. Kalau kita kejar dunia, kita rugi luar biasa. Akhirat nggak dapat, dunia belum tentu juga dapat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat hidup akhirat, ya itu kekal selama-lamanya, hidup di dunia 70 tahun. Sekarang kita coba bandingkan. Ya. Nah, kita coba membuat rasio perbandingan. Ya, berapa lama perbandingan
ya, atau bagaimana perbandingan hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Kita pakai rasio aja, hidup dunia 70 tahun, hidup akhirat tidak hingga. 70 dibagi tak hingga, tidak bisa dengan matematika sederhana. Kita harus menggunakan konsep limit fungsi. Ya, 70 per X, X mendekati tak hingga. Jawaban berapa? Jawabannya adalah 0. Ya, jawabannya adalah 0. Di dunia ini, hidup kita di dunia ini, apabila kita bandingkan dengan hidup di akhirat itu mendekati 0. Sesenang-senangnya kita hidup di dunia, tetap ada sakit perut. Seenak-enaknya kita makan, tetap ada sakit perut. Tapi kalau kita nanti di surga, tidak ada kita sakit perut. Semua kenikmatan yang kita rasakan. Ya. Nah, ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 ayat itu yang saya coba sadur. Ya. Bagaimana Allah menjelaskan kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Hanyalah senda gurau. Hanyalah kesenangan yang menipu. Tapi anehnya, orang sibuk mencari dunia. Ya, seolah-olah dunia itulah yang menjadi tujuan hidupnya. Padahal dia nggak sadar dengan berjalannya waktu, dunia itu akan dia tinggalkan. Ya, nah pertanyaannya adalah ketika kita menjadi almarhum, apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikut? Ya, itu jadi pertanyaan kita. Kita nggak mungkin bisa melawan waktu. Ya, nggak mungkin. Ya, sesungguhnya kita sekarang ini sedang berkejar-kejaran dengan waktu. Waktu apa ya? Waktu kematian itu. Siapa yang lebih dulu kan kita kira-kira begitu. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat ayat ini ya. Al-Ankabut ayat 24. Ayat 64 ya. Surat yang ke-29 ayat 64. Nah, bagaimana Allah menggambarkan kehidupan dunia ini? Ya. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ya, dan tidaklah kehidupan dunia ini. Nah, ada kata-kata hadhi, ini kehidupan dunia ini kata Allah. Ya. Hanya senda gurau. Lahwun, senda gurau, wa la'ib, dan permainan saja. Ya, ini yang mengatakan Allah, ya, bukan Rasul ya, tapi ini langsung firman Allah. Ya. Wa inna daral akhirata lahyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya, the real life ya. Kalau kita mau bicara real-realan gitu ya. Nah, the real life itu ya kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia ini. Siapa yang mengatakan? Allah. Al-Ankabut ayat 64. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu yang lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, persoalannya banyak manusia yang tidak mengetahui. Ya, banyak manusia yang tidak mengetahui, sehingga ketika dia diberi amanah ya, dia jadikan amanah itu untuk menumpuk-numpuk dunianya, melupakan akhiratnya. Yang lebih bahaya, segala cara dia gunakan untuk menumpuk-numpuk dunianya dan melupakan akhiratnya. Nah, orang ini tertipu berat 100 kali. Ya, bukan hanya 2-3 kali tertipunya, tapi berat 100 kali. Nah, kita lihat lagi misalnya dalam surat Al-An'am ya, ayat 32. Nah, ini juga sama ya. Kata-katanya sama, la'ibun walahun ya. Cuman dalam surat Al-An'am ini dibalik posisinya. Ya. Posisinya di Al-An'am ini adalah laib dulu baru lahun. Kalau Al-Ankabut tadi lahun dulu baru laib. Allah tukar-tukar saja itu. Ya, sama saja. Dunia ini cuma permainan, cuma senda gurau. Ya, kalau kata Ahmad Al-Bar, dunia cuma panggung sandiwara gitu kan, tergantung peran apa yang kita mainkan gitu ya. Nah, di sini Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Nah, sedangkan negeri akhirat, wal darul akhirah. Nah, lagi-lagi ketika Allah bicara dunia, Allah bicara akhirat. Tadi dalam Al-Ankabut Allah bicara dunia permainan, Allah bicara akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Dalam ayat 32 surat Al-An'am ini Allah bicara kehidupan dunia ini cuma permainan, Allah katakan akhirat itulah yang jauh lebih baik. Ya, wal darul akhiratu khairun. Bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah engkau tidak mengerti? Jadi kita Allah tantang menggunakan akal kita untuk memahami
bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, dengan menggunakan matematika sederhana ini, sampailah pemahaman kepada kita betapa singkatnya kehidupan dunia ini, ya, mendekati nol apabila kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, sesenang-senangnya kita di dunia itu sangat singkat, sama dengan sulit-sulitnya kita di dunia itu juga singkat, ya, tidak lama. Yang berikutnya misalnya Ar-Ra'du, ya, Ar-Ra'du surat yang ke-13 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Ya, Allah yang melampaukan rezeki yang bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi orang-orang yang tidak beriman itu mereka bergembira dengan kehidupan dunianya. Mereka berfoya-foya dengan kehidupan dunianya, ya. Nah, padahal mereka tidak paham, mereka tidak ngerti bahwa hayat dunia, sebenarnya kehidupan dunia itu fil akhirah dibandingkan dengan akhirat. Nah, jadi ada rasio lagi, ya, dibandingkan dengan akhirat. Mataun ini di sini diartikan adalah kesenangan yang sedikit, sangat sedikit, ya. Kalau senang, katakanlah 70 tahun kita senang di dunia itu cuma 2 jam saja senangnya itu, ya, cuma senang 2 jam saja dalam perhitungan akhirat, ya, dibandingkan dengan kita abadi nanti di hidup di akhirat. Nah, ya, jadi ini pesan-pesan, ya, dalam Al-Quran. Kita lihat lagi surat 57 ayat 20, ya, surat Hadid, ya, ayat 20. Nah, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dibalik-balik lagi, ya. La'ibun walahun, lahun wala'ib, la'ib walahun, gitu aja, muter-muter. Ya, ketahuilah semuanya di kehidupan dunia ini, kata Allah, permainan dan senda gurau saja. Ya. Ini ayatnya panjang nih. Ya, senda gurau, perhiasan, berlomba-lomba banyak-banyak anak, berlomba-lomba banyak-banyak harta, itulah kehidupan dunia itu. Nah, sampai ujungnya kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Nah, ya. Kesenangan yang menipu kehidupan dunia ini. Ya, jadi kalau kita nggak aware, kita nggak hati-hati, kita akan tergelincir, ya. Nah, yang terakhir yang saya coba sitir surat 47, ya, surat Muhammad ayatnya ayat 36, ya. Nah, di sini Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau saja. Nah, lantas apa yang harus kita siapkan, kan gitu, ya. 4 ayat sebelumnya kan selalu rasio dunia akhirat, rasio dunia akhirat, rasio dunia akhirat. Nah, pada ayat terakhir ini, pada ayat 36 surat Muhammad ini, Allah jelaskan persiapan kita untuk menghadapi akhirat nanti adalah wa in tu'minu wa tattaqu, ya, beriman dan bertakwa. Imtak, ya, imtak. Iman saja tidak cukup, harus dengan ketakwaan. Nah, ketakwaan ini amal soleh tadi, ya. Nah, jadi kita harus siapkan iman kita, siapkan takwa kita, yu'tikum ujurakum, itu akan memberikan pahala nanti kita kepada kita di akhirat nanti, wala yas'alkum amwalakum. Nah, ya, jadi kalau kita lihat 5 ayat ini, para jemaah sekalian, ini menjadi tegas kepada kita bahwasanya hidup kita yang sebenarnya adalah akhirat, ya, yang kita tuju adalah akhirat. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Cuman orang karena akhirat itu tidak kelihatan, ya, gaib, ya, sementara dunia ini kelihatan, harta kelihatan, mobil mewah kelihatan, rumah mewah kelihatan, orang nggak ngeh akhirat dengan akhirat, ya, apalagi pengaruh setan, pengaruh hawa nafsu, ya. Nah, itulah yang kemudian berkali-kali Allah ingatkan kepada kita. Nah, sekarang dengan 60-70 tahun saja hidup kita di dunia, bagaimana cara kita memperpanjang umur kita? Ya, ini maksud umur ini umur ibadah kita, ya, bukan umur biologis kita. Umur biologis kita nggak mungkin kita bisa perpanjang, ya. Karena sel kita akan mati, ya, antara 60-70 tahun. Nah, salah satu adalah dengan Lailatul Qadar. Ya, ini sekarang teman-teman yang sedang i'tikaf di Masjid Al-Ihsan, ya. Salam hangat dari saya, ya. Mari kita jemput Lailatul Qadar ini, ya. Bukan kita tunggu sebenarnya, tapi kita buru, kita jemput, ya. Kita ambil, ya. Kita proaktif dalam
menjemput Lailatul Qadar ini. Kenapa? Karena malam ini adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya. Lebih baik daripada 83 tahun. Jadi kalau amal kita diterima Allah di malam Lailatul Qadar, itu sama dengan kita beramal ibadah 83 tahun. Belum tentu di umur kita 83 tahun kan? Tapi kita sudah dinilai ya oleh Allah beribadah selama lebih baik daripada 83 tahun. Nah, apa amalan kita di Lailatul Qadar ini ya? Saya coba sitir dalam surat Fatir ayat 29. Ya, innal ladzina yasna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ya. Nah, dari ayat ini ada 3 amalan yang kita perbanyak di 10 hari terakhir Ramadan ini. Pertama adalah kita tilawah Al-Qur'an. Kita perbanyak, bukan hanya membaca ya, tapi tilawah di situ. Tilawah itu kita baca, kita coba pahami artinya, kita coba lihat tafsirnya, kita coba memahami apa maksud Allah, lalu kita coba amalkan ya. Yang kedua sholat ya, sholat malam wabil khusus, sholat tahajud ini adalah sholat yang paling luar biasa ya. Ini adalah sholat yang harus kita perbanyak ya, bukan sholat malam tapi juga sholat lain ya, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat macam-macam. Yang terakhir adalah sedekah. Nah ini dia ya, sedekah yang paling utama adalah wakaf ya. Jadi Lailatul Qadar ini, mari kita berwakaf. Ini anjuran yang luar biasa, ya. Kita berwakaf di malam-malam kemuliaan, Masya Allah, ya. Ini sesungguhnya adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, wakaf itu apa sebenarnya? Tadi dijelaskan juga dalam sambutan-sambutan. Wakaf itu apa? Ya, wakaf itu sebenarnya bagaimana kita menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk Allah. Itu aja sebenarnya. Ya. Ya, tapi kan tidak secara ininya kan tidak mungkin Allah yang kelola gitu kan. Maka Allah tunjuk nazir. Allah tunjuk nazir yang mengelola, ya. Nah, kalau dalam konteks kita sisihkan sebagian harta kita untuk Allah, tapi pengelolanya adalah Masjid Al-Ihsan. Ya. Nah, apa keutamaan ya daripada wakaf ya atau sedekah ini ya. Jadi wakaf juga disebut dengan sedekah jariah ya Bapak Ibu ya. Sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Jadi sekali kita bersedekah, pahalanya terus mengalir. Ya, itu namanya wakaf ya. Kalau sedekah biasa, kita sedekah habis sedekahnya, pahalanya cuma dapat sekali. Tapi kalau kita wakaf, sekali kita wakaf, pahalanya berkali-kali ya. Terus menerus berkali-kali. Nah, di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya ya. Dapat menambah umurnya. Dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah, ya, mencegah sifat sombong, mencegah fakir, mencegah miskin, dan mencegah sifat berbangga diri. Ujub itu akan Allah hilangkan. Ya, nah kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Muslim dan an Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qol, idza mata ibnu Adam in qata amalahu ila min salas. Apabila meninggal dunia, manusia putus semua amalnya kecuali 3 hal. Nah ini dia. Pertama, sedekatin jariyatin atau wakaf tadi. Yang kedua, ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita meninggalkan 3 legacy ini. Ya, kita pasti wafat, cuman nggak tahu kapan. Yang jelas, mayoritas di rentang 60-70 tahun. Kita pasti wafat. Tapi pertanyaannya, kalau kita wafat, apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikut? Apakah nama kita masih dikenang orang? Apakah nama kita masih disebut orang? Itu tantangan besar. Ya. Nah, dengan 3 persiapan ini, dengan wakaf kita, dengan ilmu kita, dengan anak-anak yang soleh, maka kita akan terus dikenang. Kita akan terus didoakan oleh anak-anak kita. Kita akan terus diingat oleh murid-murid kita, oleh mahasiswa kita, oleh orang-orang yang mendapat ilmu dari kita. Apalagi kalau ilmu itu diamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan yang paling hebat adalah apabila kita berwakaf, ya, maka wakaf itu akan terus menjadi amal kita. Ya, kita berwakaf ke Masjid Al-Ihsan misalnya, maka besok misalnya kita meninggal dunia, maka pahalanya mulai mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, inilah hebatnya pahala wakaf itu. Inilah hebatnya amalan wakaf itu. Ya.
Jadi tidak ada kata untuk tidak berwakaf ya. Tadi pagi sepulang dari Jakarta, saya ngisi kajian subuh. Saya menonton video kirimannya Mas Dodik tentang Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah yang berwakaf dengan konsisten, Masya Allah ya. Cerita tadi beliau di podcast itu, Masya Allah luar biasa. Nah, kita ingin ada 1000 Aisyah ya. Mungkin bukan hanya 1000, tapi ada 1.000.000 Aisyah yang akan menjaga agama Allah ini, akan menjaga amalan-amalan sehingga Islam terus tegak di muka bumi. Ya, nah itulah harapan kita. Nama kita pasti menjadi hanya sebatas nisan di makam kita, tetapi nama kita bisa menjadi harum, ya, seharum apa? Seharum dunia apabila kita meninggalkan wakaf yang dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Di akhir kalimat ini atau di akhir kalam ini, saya mendoakan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan saya mendoakan semoga semua kita dapat berwakaf sebelum meninggal dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wakaf, silahkan buka website saya, editanya.com. Di situ banyak tulisan, banyak video, banyak liputan, banyak buku-buku. Ini buku saya terbaru, yaitu Wakaf dan Ekonomi Syariah, Isu-isu Kontemporer, penerbit Gramedia Group. Ya, silahkan dibaca apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang wakaf. Demikian, kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.